Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi dalam Mutiara Pagi. Ustadz ya? Iya. Baik, silakan Ustadz untuk memberikan pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wattabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifi. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Informasi dan Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita semua para pendengar dimanapun berada diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat sehat wal afiat, diberikan nikmat umur panjang, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita dapatkan nikmat tersebut, termasuk orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu di antaranya cara bersyukurnya adalah belajar melalui Mutiara Pagi RRI. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'as salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tersampaikan pula para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Informasi dan Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada edisi hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, saya mengangkat tema tentang urgensi pembagian harta waris. Tema ini saya angkat karena melihat fenomena kenyataan di masyarakat ini, sebagian besar umat Islam sudah banyak yang melalaikan, melupakan, bahkan meninggalkan yang namanya pembagian harta peninggalan milik orang tua. Bahkan sebelum orang tua meninggal juga, sebelum orang tua meninggal sudah dibagi-bagi. Maka oleh karena itu betapa pentingnya tentang mengenai pemahaman dan mengetahui namanya ilmu waris ini. Bahkan sejak 14 abad yang lalu, Rasulullah SAW sudah mensinyalir, sudah ada tanda-tanda memberi kabar bahwa ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ilmu waris. Dan tidak sedikit, kata Nabi, di akhir zaman nanti khawatir akan terjadi persoalan, akan menjadi problem dalam keluarga. Khawatirnya apa? Khawatir tidak ada yang melerai, atau tidak ada yang mengisah, atau tidak ada yang menangani persoalan antara satu anak dengan anak yang lain, antara kakak dengan adik, ribut akibat dari persoalan harta peninggalan orang tuanya. Maka betapa pentingnya kita bersama-sama
untuk mempelajari ataupun mengedukasi atau memberikan informasi tentang bagaimana cara pembagian harta milik orang tua yang telah wafat ataupun meninggal dunia. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah juga memberikan spirit semangat untuk disuruh kita mempelajari ilmu waris. Sebagaimana hadisnya, ta'allamul Qur'ana wa'allimuhun nas. Pelajarilah dan ajarkanlah Al-Qur'an kepada manusia. Wa ta'allamul fara'idha wa'allimuhu. Dan pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada manusia. Kata Nabi, fa inni mru'un maqbudun. Karena saya, kata Nabi, adalah orang yang akan dicabut nyawanya atau meninggal dunia. Wal ilmu marfu'un. Sedangkan ilmu waris itu akan diangkat, akan hilang. Wa yusiku ayyahtalifasnani fil faridati wal mas'alati. Dan pada suatu saat hampir tidak ditemukan orang yang dapat mengatasi atau yang menyelesaikan masalah faraid dan masalah lainnya. Khawatirnya apa? Fala yajidani ahadan yukhbiruhumya. Khawatir tidak ada yang menyelesaikannya atau tidak ada yang menanganinya ini. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kenyataan di masyarakat gara-gara masalah waris, kakak dengan adik eng-engan. Kakak dengan adik ribut. Bahkan kakak dengan adik sudah putus silaturahim. Bahkan mohon maaf, tidak sedikit kakak dengan adik saling bunuh-membunuh. Problem persoalannya atau modus operandinya itu karena masalah harta peninggalan dari orang tua. Kadang-kadang persoalan itu melebar, tidak hanya antara kakak dan adik. Terjadi antara ponakan dengan paman, bibi, dan uaknya. Di antara akibat dari ketika salah satu anaknya lebih meninggal dulu daripada orang tuanya, kemudian orang tua meninggal dunia belakangan, anak yang telah meninggal dunia lebih dulu itu tidak dapat hak. Padahal anak itu sudah punya anak lagi. Berarti anak yang meninggal dunia lebih dulu daripada orang tuanya punya anak sebagai ponakan atau cucu dari kakek yang meninggal dunia berikutnya itu menjadi masalah, yakni antara ponakan dengan paman bibi. Karena persepsi orang yang salah itu ketika salah satu anak lebih dulu meninggal dunia daripada orang tuanya sudah tidak dapat hak waris, konon kata itu salah. Maka betapa pentingnya untuk mempelajari bagaimana cara pembagian harta milik orang tua yang banyak jasanya kepada kita. Bahkan persoalan masalah waris ini adalah merupakan memberikan ketenangan kepada orang tua yang banyak jasanya yang telah meninggal dunia, supaya di alam barzah tenang. Karena orang yang meninggal dunia itu hidupnya ataupun sekarang posisinya ada di alam barzah. Apa itu makna barzah itu? Istilah alam barzah kalau istilah kita adalah alam kubur. Allah memberikan gambaran penjelasan tentang alam barzah. Kata Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rahman, Allah berfirman, bainahuma barzahun la yabghiyan. Di antara dua alam, yakni antara alam dunia dan alam akhirat, itu ada namanya barzakh ataupun istilah alam barzakh atau alam kubur. Apa itu alam kubur atau alam barzakh?
alam barzah ini, atau istilah barzah, kata Profesor Dr. Quraish Shihab dalam salah satu kitabnya, nyampaikan bahwa barzah itu artinya dinding pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Pemisahnya ini, kata Profesor Dr. Quraish Shihab, itu bagaikan dindingnya dinding kaca. Artinya orang meninggal dunia ini melihat kita, anak-anaknya yang ada di dunia ini. Ketika ada problem, persoalan, rebutan, masalah waris antara satu anak dengan anak yang lain, orang tua itu menyaksikan. Tapi apakah dia mau? Atau apakah dia bisa kembali lagi di rumahnya? Wujud konkretnya mau memisahkan? Tidak bisa. Artinya karena itu ada pembatas, ada dinding yang tidak mungkin dilalui. Dalam bahasa artinya gitu. Atau kenyataannya orang yang meninggal dunia ini tidak mungkin hidup kembali. Tidak mungkin akan dia hadir di tengah-tengah anak adik yang telah ribut itu. Nangis orang tua ketika anak-anaknya rebutan masalah harta peninggalannya. Bahkan dalam hadis Nabi juga, dari ayat Al-Quran tadi dijelaskan lebih detail juga dalam hadis Nabi. Betapa pentingnya ilmu waris dan diselesaikan, dibagi kepada anak-anaknya supaya tidak ada persoalan. Ketika harta itu tidak dibagi, ataupun harta itu menjadi perselisihan, sengketa antara anak dengan anak yang lain, orang tua nangis satu malamnya itu 1000 kali dengan rintihan dan tangisan. Bagaimana Nabi telah bersabda, "Inna arwahal mu'minina ya'tuna fi kulli lailatin ila sama'id dunya." Sesungguhnya arwah-arwah orang mukmin setiap malamnya mendatangi antara langit dan bumi. Wa yaqifuna bi khidha'i buyutihim. Masing-masing arwah itu berhenti di sana sambil meluruskan rumahnya masing-masing. Wa yunadi kullu wahidin bisautin hazinin alfam marrat. Masing-masing arwah itu memanggil-manggil satu malamnya 1000 kali dengan rintihan dan tangisan. Bisautin hazinin alfam marrat, dengan rintihan dan tangisan sebanyak 1000 kali setiap malam itu. Di saat harta-hartanya tidak atau belum dibagi, atau harta-hartanya menjadikan persengketaan dalam keluarga, kakak dengan adik ribut persoalan masalah peninggalan orang tua, nangis 1000 kali. Lalu siapa yang dipanggil? Ya ahli wa aqaribi wa waladi ya man sakanu buyutana walabisu siyabana. Semuanya ahli waris yang masih hidup di dunia dipanggil semua. Ya ahli, hai istriku, bila yang meninggal dunia suami. Ya ahli, hai suamiku, bila yang meninggal istri. Karena orang yang paling dekat hampir 24 jam adalah suami istri. Itu dipanggil pertama kali di saat hartanya belum diwaris. Siapa yang dipanggil? Wa aqribi, hai orang-orang yang terdekatku. Siapa itu? Kakak, adiknya, manakala yang meninggal berarti saudara kandungnya ini. Wa waladi, hai anak-anak keturunanku. Dipanggil anak-anak keturunannya itu ketika ayah atau ibunya meninggal dunia. Ya man sakanu buyutana, hai orang-orang yang menempati rumahku. Sampai-sampai walabisu siyabana, orang yang memakai pakaianku juga dipanggil. Artinya belum saatnya dibagi, kemudian bagi-bagi pakaiannya dulu gitu loh. Menjadi problem itu. Itulah nasib penderitaan orang tua yang telah meninggal dunia manakala harta-harta peninggalannya belum diwaris. Atau harta-harta peninggalannya menjadi ajang sengketa, menjadi ajang rebutan antara anak satu dengan anak yang lain, antara keponakan dengan paman, bibi, dan uak.
Apakah di tengah masyarakat muncul demikian? Kita yang tahu. Apakah antara umat Islam, antara keluarga satu dengan keluarga yang lain menjadi masalah? Kita buktikan. Apakah ketika orang tua meninggal dibagi-bagi waris? Nah ini, kita ayo bersama-sama saling mengingatkan, saling memberi informasi, saling amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang namanya harta peninggalan orang tua, ketika mau dibagi pun adalah sangat-sangat sensitif antara satu ahli waris dengan ahli waris yang lain. Namun walaupun sensitif tetap kita laksanakan, karena ini adalah amanah Allah, karena ini adalah perintah Allah dalam membagi harta milik orang tua yang telah meninggal dunia. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo kita bersama-sama saling mengingatkan, saling memberitahu bahwa penting loh masalah pembagian waris ini. Bahwa pembagian waris ini insya Allah sebagai solusi alternatif untuk menjaga kerukunan dalam keluarga, untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga, lebih-lebih untuk menjalin silaturahim antara kakak dengan adik, antara paman, bibi, dan ponakan ini. Khawatir kalau kita tidak mampu menjaga tali silaturahim antara keluarga satu dengan keluarga yang lain, khawatir kita tidak bisa masuk surga. Karena kata Nabi dalam hadisnya, la tadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak bisa masuk surga akibat dari putus silaturahim antara kakak dengan adik, antara paman bibi dengan keponakan. Karena persoalan masalah putus keluarga ini akibat dari peninggalan orang tua. Sementara tidak ada yang mampu untuk menyelesaikannya. Sementara tidak ada orang yang membagi harta peninggalannya. Maka ketika kita sebagai anak, ketika kita sebagai salah satu keluarga seandainya tidak ngerti atau tidak paham tentang mengenai bagaimana cara pembagian harta milik orang tua yang telah meninggal dunia, tanyakanlah kepada orang yang ngerti. Siapa itu? Yakni para kiai, para ajengan, para ustadz di tengah-tengah masyarakat pasti ada. Kata Allah dalam firman-Nya menyuruh kita untuk bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ngerti. Bertanyalah kepada orang yang berkompeten dalam hal warisan ini. Kepada siapa yang bertanya? Kepada orang yang ngerti tentunya. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak paham, jika kamu tidak ngerti. Maka oleh karena itu, salah satu di antara orang yang tidak merugi pun adalah saling nasihat, menasihati dalam kebaikan, saling nasihat, menasihati dalam kesabaran. Inilah harapan kita, tujuan kita, hidup di dunia aman, hidup di akhirat aman. Kakak dan adik tetap rukun, damai, harmonis untuk menjaga tali silaturahim. Seandainya harta-harta peninggalan orang tua sudah dibagi secara syar'i utama, tidak boleh dibagi menurut selera masing-masing. Karena semuanya ada aturannya. Semuanya diatur oleh Allah, bahkan dijelaskan oleh Nabi Muhammad melalui sabda dan hadisnya di situ. Demikian, mudah-mudahan apa yang sampaikan dapat mau dipahamnya. Mari kita bersama masuk di dialog berdiskusi dipandu oleh Ibu Rina Agustina. Silakan Mbak Rina. Baik, terima kasih Ustadz Nasuka Fakih atas penjelasannya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa menggunakan WhatsApp di 0813 2495 1935 atau via telepon di 0231 8493 259. Dan sudah terhubung pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Pak Maman ya? Iya, Mbak Rina dengan Pak Mama di Peru. Oke, Pak Maman silakan pertanyaannya Pak.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kiai Nasrul Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya Perumnas Kota Cirebon ini. Piye kabar? Enggak kangenan, Kang Haji. Alhamdulillah sehat. Ya ini kasus ya Pak Kiai ya, kasus mungkin sudah pernah dibahas. Kalau memang sudah, anggaplah untuk mengingatkan kembali. Kalau belum, ya mungkin untuk menambah wawasan kita. Harusnya begini Pak Kiai, pembagian waris itu dibagi rata, baik laki-laki maupun untuk perempuan dibagi rata. Tidak ada klasifikasi 1 atau 2, 1 perempuan, 2 laki-laki, itu tidak ada. Jadi dibagi rata oleh orang tuanya. Nah, orang tuanya sudah meninggal semua, dan di antara satu keluarga itu juga ada yang sudah meninggal keluarganya. Nah, apakah kesalahan yang dibagi rata itu bisa diulang lagi pembagian warisnya itu? Dan bagaimana mekanismenya? Sementara harta kan sudah dibagikan. Nah, kalau diulang lagi bagaimana itu polanya itu? Terima kasih Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Ustadz, mungkin langsung ditanggapi pertanyaan. Baik. Oke, ya, terima kasih Pak Maman dan Mbak Lina. Ini persoalan mengenai ibarat kata nasi sudah jadi bubur. Artinya saat orang tua masih hidup sudah dibagi-bagi. Itu ya tadi kalau salah sih. Dan cara pembagian pun tidak ada pilih kasih kata orang tuanya. Tidak melihat anak laki dan tidak melihat anak perempuan. Semuanya sama kata orang tuanya. Sehingga sudah dibagi, sudah selesai, bahkan sudah habis gitu lah ya. Nah, kita sebagai salah satu anak, setelah mendengar di RRI, salah satu di antara materinya masalah waris, kok beda ya? Bahwa sebenarnya adalah anak laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Namun sudah ibarat nasi jadi bubur nih, ya gitu. Bagaimana langkah yang terbaik? Maka kalau kita ingin menyelamatkan orang tua, walaupun orang tua sudah membagi saat waktu masih hidup, salah satu untuk mengangkat, mengurat orang tua yang sudah meninggal yang salah tadi itu, ya tentunya melalui proses rekonstruksi ulang atau dibagi kembali sesuai dengan syariat Allah, walaupun itu sudah habis hartanya gitu. Sehingga kita menyadari bahwa yang dulu orang tua itu salah dalam mempraktekkan pembagian harta waris. Salahnya apa? Belum saatnya meninggal dunia sudah dibagi-bagi. Yang kedua, salahnya lagi itu dibaginya cara rata antara anak laki dan anak perempuan. Orang tua tersandra yang sekarang yang ada di alam barzah itu. Sebetulnya orang tua yang meninggal dunia itu getun istilah Jawanya. Istilahnya apa ya? Getun itu apa? Gelo bahasa Jawa Tengahnya itulah. Menyesal ya. Menyesal gitu loh. Karena di alam barzah ini kenyataan apa adanya, tidak bisa direkayasa dan seterusnya. Nah, maka kalau orang tua sudah menyesal, tiada penyesalan di akhir, di depan gitu loh. Maka salah satu anak yang soleh itu mengangkat, mengurat orang tua yang tadi salah waktu saat hidupnya. Rekonstruksi gitu loh. Dengan cara 2:1, seandainya anaknya 3, anak laki 2, anak perempuan 1. Ini saya ambil dari Ibu Indra ini. Tata, Toto, Titi. Kalau emang anak 3, laki 2, perempuan 1, masing-masing kalau anak laki dapat 2, anak laki yang kedua dapat 2, anak perempuan dapat 1. Maka 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan 5. Berarti anak laki dapat 2/5. Anak laki yang kedua dapat 2/5, anak perempuan dapat 1/5. Contoh misal hartanya adalah 500 juta. Kalau 2/5, 1/5 dari harta peninggalan dari orang tua, berarti anak laki dapat 200 juta, anak laki yang kedua dapat 200 juta, anak perempuan dapat 100 juta. Itu kenyataan.
Dan Al-Quran sudah menjelaskan demikian. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzal unsayain. 2/1 untuk anak laki dengan anak perempuan. Setelah selesai pembagian harta waris secara syar'i tadi, anak laki dapat 200 juta, anak perempuan dapat 100 juta. Kemudian anak laki walaupun tadi bagi rata ya, kemudian ada transaksi yang kedua, supaya antara transaksi satu dengan transaksi yang lain tidak berseberangan. Itu tahapnya ada 2. Pertama pembagian secara syar'i tadi 2/1, kemudian anak laki-laki memberi hibah setelah menerima tadi 200 juta, udah saya akan memberikan 200 juta ini kepada adik saya yang perempuan 50 juta, anak laki yang pertama. Anak laki yang kedua dapat 200 juta juga tadi sebagai 2/1, memberi hibah kepada adiknya yang perempuan 50 juta. Jadi anak laki yang pertama awalnya 200 juta dikurangi 50 juta untuk memberi hibah kepada adiknya yang perempuan. Sisanya berarti 150 juta. Anak laki-laki juga sama, 50 juta. Kalau seandainya anak laki yang satu tidak mau memberi, tidak dosa. Tapi mau memberi, sangat luar biasa. Ketika orang memberi harta dari warisan orang tua kepada yang dapat sedikit itu, dan yang mendapat sedikit menerima, itu sangat luar biasa. Senang. Sebagai idkhol surur, memberi kasih sayang, memberi berbunga, memberi kesenangan kepada orang yang menerima tadi. Itu. Seandainya anak laki tadi sayang kepada adiknya atau kakaknya itu. Jadi ada 2 transaksi. Transaksi yang pertama pembagian waris secara syar'i sesuai dengan Al-Quran. Kemudian transaksi yang kedua memberi hibah yang dapat banyak, yakni anak laki-laki kepada adiknya yang jauh lebih baik. Jangan potong kompas istilahnya. Artinya langsung dibagi rata sajalah, itu tidak bisa. Karena ingat, yang namanya ilmu marketing itu salah satu di antaranya itu tidak melihat hasilnya, tapi melihat prosesnya. Endingnya itu, tapi dilihat dari prosesnya, kronologisnya gitu loh. Kalau kronologisnya itu dibagi rata, itu yang salah. Potong kompas namanya. Tapi kalau prosesnya itu tadi, tahap demi tahap itu, pertama kita lakukan dengan syar'i, pembagian waris 2/1. Kedua, yang telah menerima yang banyak tadi 2/5 tadi, memberi hibah kepada adik atau kakaknya yang perempuan. Dan yang diberi hibah itu sangat senang sebagai idkhol usul. Jadi ada dampak positif di saat pembagian harta waris dan kemudian memberi hibah untuk kakak atau adiknya yang perempuan dapat sedikit. Itu lebih aman. Itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita ikuti alur Al-Quran. Rule of law-nya ada dalam Al-Quran itu. Kemudian yang kedua, ada rasa empati kepada adik atau kakaknya yang perempuan yang sedikit. Itu sangat baik gitu. Kalaupun tidak memberi tidak berdosa, tapi kalau memberi sangat luar biasa. Ini yang kita harapkan. Sehingga terjaga kerukunan dalam keluarga. Sehingga terjaga saling silaturahim satu dengan yang lainnya. Itu sebagai solusi alternatifnya. Walaupun orang tua telah tiada salah dalam pembagiannya. Kehendak orang tua itu tidak dibeda-bedakan. Tetapi ketika ada anak yang soleh, ketika ada anak yang solehah, dan tahu bagaimana cara pembagian waris dengan cara rekonstruksi, itu sangat luar biasa. Menuntun bisa mengangkat harkat derajat orang tua yang tadinya salah dan penyesalan tiada artinya, tetapi diselamatkan oleh anak yang melakukan rekonstruksi ulang walaupun habis gitu. Tapi itulah di antara kiat-kiat atau usaha-usaha untuk menyelamatkan orang tua yang telah meninggal dunia, orang tua sedang penyesalan di alam barzakh itu. Siapa yang mengangkat menyelesaikan adalah anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita semua
termasuk anak yang soleh dan soleha untuk mengangkat harkat orang tua yang ada penyesalan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya, dan kita akan kembali menerima telepon. Ada Ibu Indra. Assalamualaikum, Ibu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina. Iya, silakan Ibu Indra pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi Tata Totopi. Kalau mau bertanya, sepertinya sudah baca buku Ustadz, lalu mendengarkan ceramah Ustadz yang Rabu pagi ini. Apa ya, udah jelas gitu. Tapi ada juga yang ingin saya tanyakan nih akhirnya. Begini Ustadz, kalau rumah peninggalan, kita ambil contoh saja yang dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia, Museum Bung Hatta misalnya ya, itu rumah pada saat Bung Hatta masih tinggal dengan orang tuanya, dan nah sekarang ini bisa kita lihat, oh ini kamarnya, ini sepedanya, malah ini apa gitu. Nah, hal itu bisa terwujud itu bagaimana? Apakah melalui pembagian waris atau bagaimana kok bisa diabadikan? Itu aja yang jadi pertanyaan saya, Pak Ustadz Nasuha Fakih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Ustadz, dari pertanyaan dari Bu Indra tadi mungkin bisa langsung ditanggapi. Ya, terima kasih Bunda Indra dan Mbak Rina. Kaitannya dengan masalah harta-harta milik orang tua yang dijadikan sebagai situs sejarah. Nah, bagaimana itu katanya? Emang kalau Bunda Indra kalau bertanya paling susah ini. Tapi luar biasa. Sehat semua Bu Indra termasuk ya. Kaitannya dengan masalah situs sejarah milik peninggalan orang tua sampai detail, emang benar sebagai sejarah faktanya itu loh. Sampai sepeda masih ada, ruang pertemuan ada, seterusnya itu. Tentunya ketika negara itu pun hadirlah ibaratnya ketika dijadikan sebagai situs sejarah, tentunya yang paling utama dan pertama adalah pasti izin kepada ahli waris. Yang kedua tentunya ada istilahnya itu ganti rugi pasti. Dan negara tidak mudah untuk mengklaim bahwa ini milik negara, tidak. Tapi ada proses dilalui atas izin dari ahli warisnya, dan tentunya tanggung jawab negara pun akan memberi tanggung jawab pada keluarga, tentunya demikian. Sehingga karena situs sejarah sebagai pelajar untuk generasi berikutnya, itu no problem, tidak ada masalah. Tapi yang dimaksud dengan peninggalan orang tua itu akan ditukar guling di tempat yang lain tentunya. Wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu secara seperti apa, tapi kemungkinan besar demikian. Baik. Karena sebabnya apa? Ini adalah aset milik orang tertentu. Tapi karena banyak sejarah dan ada pelajaran yang baik, maka dianggap sebagai situs sejarah, sebagai pelajaran untuk generasi berikutnya. Tetapi tetap menjaga hak dari keluarganya sebagai pahlawan tersebut. Ya, di contoh konkretnya kata Bunda Ida adalah Bung Hatta. Ini husnuzon saya pada pemerintah. Pasti itu loh, ada tukar guling, ada ganti ruginya lah, itulah. Tapi tetap sejarah dilestarikan, hak-hak milik ahli waris dijalankan. Demikian. Baik. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya, dan kita ke WhatsApp. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di 0813 24 95 1935. Ada Aki Gazi di Desa Padarek Majalengka. Assalamualaikum Pak Kiai.
Salam. Pertanyaannya, apa yang menjadi penghalang utama ilmu waris tidak bisa dilaksanakan oleh umat Islam? Apakah faktor dai belum merata di semua lini atau memang umat yang tidak mau tahu kiat-kiat apa yang mampu menyentuh hati nurani umat Islam sehingga merasa dosa jika mengingkarinya? Mohon tausiahnya Pak Kiai, katanya. Terima kasih Bapak Aki Gazi di Padarek Majalengka. Emang sebuah kenyataan demikian. Kalau melihat dari fenomena orang belajar waris cuma pada ogah-ogahan. Salah satu di antaranya, mungkin ya, ini dan itu realita di pondok pesantren kadang-kadang juga itu. Jangan belajar waris katanya, sehingga kalau belajar waris cepat mati katanya gitu. Sampai itu bahasa guyonan kelakarnya demikian. Sebabnya apa? Karena pertama kali ilmu yang diangkat dicatat oleh Allah adalah ilmu waris, itu loh. Nah, bagaimana cara mengangkat itu ya orang yang ngerti di pundut nyawanya meninggal dunia itu, walaupun persepsi itu salah ya itu. Yang kedua, para ulama, para kiai, para ajengan tidak merata tentang memahami tentang masalah persoalan waris ini. Padahal Nabi sudah menganjurkan untuk belajar ilmu waris itu. Kemudian yang kedua, yang ketiga, persoalan ini kenapa tidak rata dan seterusnya itu? Karena masalah waris ini, konon katanya orang tuh susah belajar ilmu waris, konon katanya itu. Maka saya nyusun buku itu judulnya gampang gitu loh. Alhamdulillah Pak Aki Gazi itu sudah punya juga, pernah waktu dulu supaya dikirim itu. Judulnya Belajar Ilmu Waris Praktis, Cepat, dan Tepat. Kadang-kadang masyarakat kan bingung bagaimana cara membaginya, ternyata dalam buku saya mudah. Yang paling susah yang sebenarnya itu adalah menyadarinya gitu. Nah, bagaimana selanjutnya langkah pemerintah bertanggung jawab untuk mengedukasi tentang money waris? Makanya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mencetak kader-kader dai melalui penyuluh agama. Nah, salah satunya saya ini, mohon maaf. Bu Rina juga menyampaikan di Muqaddimah bahwa Nasuha adalah sebagai penyuluh agama Kemenak Kota Cirebon, di samping sebagai Dai Kantibmat Polres Kota Cirebon. Itu adalah untuk mengedukasi melalui para penyuluh, para dai-daiyah ini. Jadi pemerintah hadir dalam hal ini mengangkat seorang penyuluh agama. Salah satu kompetensinya dalam hal mengenai pembagian harta waris. Nah, di situ. Jadi kiat-kiat langkah-langkah supaya semua orang, terutama umat Islam tahu bagaimana cara mempelajarinya, bagaimana cara membaginya itu. Alhamdulillah Kementerian Agama dalam hal ini Kota Cirebon sudah kerjasama lama dengan RRI. Nah, hadir dalam hal ini adalah penyuluh agama untuk sama-sama saling mengingatkan, saling belajar bersama melalui RRI Mutiara Pagi ini. Itu ya. Adapun kurang lebihnya ya, itu namanya kehidupan, pasti ada kurang dan ada lebih. Bahkan saya memberikan welcome siapapun yang bertanya konsultasi melalui WA, melalui langsung, mangga silakan. Karena harapan kita dan tujuannya itu ketika mendapatkan hak dari orang tua kepada kita sebagai anak atau sebagai ponakan, itu secara halal, dengan cara baik, mudah-mudahan dengan cara lain, hal baik secara Al-Quran dan hadis itu, supaya hartanya barokah. Kalaupun dapat sedikit anak perempuan, kalau caranya benar, akan barokah. Betul. Kalaupun dapat banyak tapi tidak cara benar, itu tidak barokah. Itu yang diharapkan. Jadi bagaimana kiat-kiatnya ya, kita menyadari semua bahwa waris ini penting. Maka di hari ini juga saya mengangkat tema urgensi pembagian harta waris. Bahkan dalam syariat Allah yang ada itu yang paling lengkap. Bagaimana rinci-rinciannya cara pembagian adalah waris. Gitu. Jadi situlah betapa pentingnya saling nasihat menasihat. Baik, sepertinya terputus. Kita akan kembali menghubungi Pak Ustadz Nasuka Fakih, SAG ME SI, penyuluh agama Bimas Islam Kemenak
Kota Cirebon dan Dai Kamtibmas Polres Cirebon dengan tema urgensi pembagian harta waris untuk edisi Rabu pagi ini 22 Mei 2024. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah WhatsApp ke 081324951935. Kami mengharapkan sekali untuk bisa kembali terhubung sama dengan Pak Ustadz Nasuka Fakih. Baik, halo Pak Ustadz, mohon maaf terputus. Ya, kita lanjut ke pertanyaan dan ini mungkin pertanyaan terakhir Pak Ustadz. Assalamualaikum, izin bertanya, ini Nunung yang ada di Talun. Saya ditinggal suami sudah 34 tahun. Membeli sawah pakai uang saya semua. Apakah pihak dari suami dapat warisan atau tidak? Dan kebetulan saya tidak punya keturunan. Seperti itu Pak Ustadz jawabannya. Silakan. Terima kasih Bu Nunung di Talun, kaitannya persoalan mengenai suami istri ya. Kemudian semua aset-asetnya dimiliki atau dibeli oleh uang sendirinya suami istri lah itu. Nah, berarti itu kalau milik istri itu namanya harta bawaan, bukan harta bersama. Kalau harta bawaan, harta didapat setelah menikah atau harta didapat hasil warisan orang tua yang telah meninggal dunia. Ini batasan harta bersama, harta bawaannya. Kalau harta bersama, harta didapat setelah menikah. Ini harus dibatasi dulu. Kalau seandainya harta itu didapat dari harta sebelum menikah, maka ketika punya anak atau punya suami, tetap suami punya hak untuk saudara-saudaranya suami gitu. Karena bagaimanapun juga saling mewarisi ini adalah karena sebab pernikahan. Yang kedua karena sebab keturunan atau nasabiah. Tinggal dilihat, kalau memang harta ini harta bawaan, langsung diwaris tanpa dibagi dua dulu. Kalaupun harta bawaannya milik suami istrinya masih hidup, ya maka jangan diwaris. Karena Ibu Nunung sebagai istri masih hidup. Yang meninggal dunia suami sumamani. Tadi kalau melihat itu yang meninggal adalah suami. Yeah. Yang meninggal suami ini harta-harta setelah menikah dengan suami apa saja. Kalau Ibu Nunung sebagai istri punya harta hasil dari sebelum menikah, itu adalah harta milik istri. Tetapi kalau Ibu Nunung membeli harta-harta setelah menikah atau masih menikah dengan suami, walaupun yang bekerja istri, sumpama, contoh, istri sebagai pegawai negeri lah katakanlah. Tapi hasil dari pegawai negeri ini sudah dengan suami loh ya, sudah menikah lah ibaratnya. Walaupun dihasilkan dari istri, kemudian itu adalah merupakan harta bersama. Walaupun yang bekerja adalah istri sebagai pegawai negeri, tetapi itu sudah dalam ikatan pernikahan. Karena pernikahan sebagai misaqun ghalidhun gitu. Nah, kalau itu didapat selama menikah, walaupun yang bekerja adalah suami atau istri, dalam hal ini istri tadi, tetap sebagai harta bersama. Kalau emang harta bersama, maka dibagi dua dulu. Kalaupun yang meninggal dunia suaminya Bu Nunung. Tetapi kalau harta didapat sebelum menikah, nah itu namanya harta bawaan istri. Dan istrinya masih hidup, emang tidak boleh dibagi. Nah itu. Nah inilah pemahaman ini yang kita jelaskan. Baik. Dan kalaupun harta bersama tadi, ingat ya, harta dapat setelah menikah, walaupun yang bekerja istri, tetap hak dari saudara-saudara suami dapat. Karena ini adalah dari menikah dengan suami tadi. Caranya tadi, seandainya 1 miliar dibagi dua dulu. Karena harta bersama sih, harta didapat setelah menikah yang bekerja istri sumpama. Nah, separuh milik suami, separuh milik istri. Suami yang meninggal dunia itu dibagi yang separuh itu yang sebesar 500 juta. Istri pun dapat 500 juta bukan warisan, tapi hasil dari menikah selama seandainya 10 tahun ataupun 20 tahun. Nah nanti istri dapat hak waris lagi dari 500 juta sebesar 1/4-nya karena tidak punya anak. 1/4 dari 500 juta adalah berapa? Berarti 125 juta.
Jadi Ibu Nunung sebagai istri kalau seandainya harta bersama tadi separuh dari 1 miliar 5 juta plus warisan dari suami 125 juta, berarti milik Bu Nunung sebesar 625 juta. Sisanya yang sebesar kurang lebih 375 juta itu milik saudara-saudara suami yang mana suaminya meninggal dunia karena menikah dengan suami tidak dikaruniai anak. Itu yang benar. Baik, Pak. Ini tuntutan Allah, Al-Quran, dan tuntutan Rasul, hadisnya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ustadz Nasuka Fakih atas penjelasannya. Sepertinya kita juga harus mengakhiri Mutiara Pagi untuk edisi kali ini. Dan kita akhiri saja Pak Ustadz untuk Mutiara Pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Pak Ustadz Nasuka Fakih, SAG MESY, Penyuluh Agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kita akhiri untuk Mutiara Pagi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.